Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Krisyono Rakinaong, podcaster pada podcast hari ini. Bersama saya adalah Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Davao City, Dr. Ahmad Jatmiko, dengan AKBP Alex William Tlonain, Staf Teknis Polri yang ada di KJRI Davao City. Nah, podcast pada hari ini bertujuan sebagai sarana informasi untuk penyampaian kabar kegiatan KJRI Davao City, perkembangan situasi terkini di kawasan Mindanao dan sekitarnya. Untuk membuka podcast kita pada pagi hari ini, kita memberikan waktu kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Davao City, Dr. Ahmad Jatmiko. Untuk itu kami persilakan Bapak Konjen. Terima kasih, selamat pagi Pak Kris dan juga Pak Alex, dan selamat pagi para pemirsa sekalian. Tema pada kali ini adalah menyangkut masalah tupoksi staf teknis polisi di KJRI Davao City. Jadi sebagaimana kita ketahui, KJRI Davao City memiliki fungsi, yaitu fungsi kepolisian yang dijabat oleh AKBP Alex William Tlonain. Mereka adalah dari Kapolri, Mabes Polri, diperbantukan di KJRI Davao City. Bagaimana kemudian pelaksanaan tugas Pak Alex ini, teknis Polri ini, tentu saja kurang lebihnya adalah memberikan, memonitor kegiatan ataupun kasus-kasus kepolisian di Filipina, juga menganalisa mengenai antisipasi mengenai hal-hal yang terkait dengan keamanan. Tentu saja mengenai pelaksanaan ini yang lebih detail akan bisa disampaikan oleh Pak Alex. Nanti Pak Alex akan menyampaikannya. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bapak Konjen. Baik, seperti yang Bapak Konjen bilang tadi, untuk lebih lanjut, Bapak AKBP Alex Tlonain akan memberikan segala informasi dan tugas-tugas apa saja yang telah dilakukan oleh STP Polri yang ada di KJRI Davao City. Selamat pagi Bapak Alex. Selamat pagi Pak Kris. Tadi kan kita sudah dibukai oleh Bapak Konjen, dan kami ingin mengetahui informasi dan tugas pokok fungsi atau staf teknis Polri yang ada di KJRI Davao City. Untuk itu Bapak, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri dulu sama teman-teman kita yang menonton sekarang? Baik, terima kasih Pak Kris. Saya AKBP Alex William Tlonain, penempatan di KJRI Davao City sebagai staf teknis Polri. Sebelumnya saya berdinas di Divisi Hubungan Internasional Polri. Mungkin itu saja Pak. Oke. Pak, kami ingin bertanya, kapankah mulai adanya staf teknis Polri di KJRI Davao City, dan kami ingin mengetahui juga, atau teman-teman juga, Bapak STP yang keberapa yang ditempatkan di KJRI Davao City, Pak? Oke, baik. Untuk STP Davao City, pertama diawaki oleh Bapak, sekarang beliau sudah Komisaris Besar Polisi Joni Gatamala. Jadi awal mula staf teknis Polri itu adanya tahun 2012. Saya adalah penempatan staf teknis Polri di Davao City yang keempat. Jadi ada Kombes Pol Joni Gatamala, kemudian ada AKBP Wahyu, kemudian AKBP Restu, kemudian saya sendiri AKBP Alex. Baik. Terima kasih Bapak informasinya. Sekarang kami ingin mengetahui Pak, apa tugas pokok dari staf teknis Polri di KJRI Davao City, Pak? Oke. Tugas dari staf teknis Polri di Davao City tentunya saja berdasarkan Kep Kapolri, kemudian Kep yang dikeluarkan oleh Kemenlu untuk kami ditempatkan di Davao City. Jadi kami ditugaskan oleh Mabes Polri sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2020, di mana
salah satu tugasnya yakni membangun komunikasi dengan mitra kami, yakni Philippine National Police di Mindanao khususnya, karena area tugas dari staf teknis Polri Kajari Davao City sesuai dengan area tugas Kajari Davao City, yakni Mindanao, Kepulauan Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi. Jadi kami membangun komunikasi aktif dengan Philippine National Police, saling bertukar informasi tentang informasi yang dimiliki oleh Kepolisian Indonesia maupun Kepolisian Nasional Filipina. Tentu saja bukan cuma Kepolisian Nasional Filipina yang kami bangun komunikasi, tetapi beberapa counterpart yang kami akan menggali informasi dari mereka, karena kebetulan tugas kami adalah menyangkut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Jatmiko, Bapak Konjen, bahwa kami bertugas untuk menginformasi tentang isu-isu keamanan yang ada di wilayah Mindanao, Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi. Di samping itu juga tugas penting kami yakni dalam hal perlindungan warga negara Indonesia yang tentunya mempunyai masalah hukum yang terjadi di Mindanao ini. Baik Pak, kami ingin mengetahui Pak, kalau sudah berapa lama Bapak bertugas di Kajari Davao City, dan pada masa Bapak AKBP Alex ini bertugas sebagai STP Polri di Kajari Davao City, sudah berapa kasus yang telah ditangani dan bekerja dengan fungsi siapa saja Pak di Kajari Davao City? Untuk kasus yang sudah kami handle di tahun 2021, kami bertugas dari tahun 2021 bulan September di Kajari Davao City. Sebelumnya masih dengan Konsul Jenderal Diki Fabian. Kemudian tugas-tugas yang sudah kami lakukan, kasus yang sudah kami handle, yang paling highlight adalah kasus penyelundupan senjata api. Nah, seperti kita ketahui bahwa Mindanao ini, Pulau Mindanao ini sangat dekat sekali dengan daerah Indonesia, yakni Polda Sulawesi Utara. Jadi jalur penempatan, jalur penyelundupan senjata api itu yang paling itu adalah terjadi pada saat kasus saudara RM, kami sebutkan inisial di sini Pak karena masih dikembangkan kasusnya. Jadi di bulan Mei itu ada kasus warga negara Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan sapi. Kemudian juga kasus lain yang ada yakni semua tentang penyelundupan. Jadi kasus yang terakhir itu ada juga kasus penyelundupan ayam petarung. Ayam petarung di bulan Maret tahun 2021. Kemudian yang paling terbaru adalah kasus WNI lagi yang memiliki senjata api tanpa dokumen. Dan mungkin itu kasus-kasus besar yang sekarang kami tangani, sementara kasus-kasus lain yang sering terjadi yakni kasus illegal entry dari WNI. Baik Bapak, apakah dalam kasus-kasus tersebut tadi Pak yang Bapak sebutkan, apakah ada kesulitan Bapak menanganinya, dan apakah ada kasus-kasus yang masih pending atau ada kasus yang sudah selesai Pak, gitu Pak? Oke, tadi saya belum sebutkan. Jadi di Kajari Davao City ini kami sesuai dengan SK dari Kepala Perwakilan, kami ada namanya Satgas PWNI Kajari Davao City. Nah itu kami ada pelaksana fungsi protokol konsuler yang dijabat oleh Bapak Pugu Tejo Baskoro. Kemudian ada Kepala ILO TNI, itu dijabat oleh Letkol Laut Widyuda Timur. Kemudian ada Stafnis Imigrasi Bapak Diki Museli. Jadi kami ini saling berkoordinasi, berkolaborasi tentang perlindungan WNI. Kesulitan-kesulitan yang kami alami adalah sebenarnya karena jarak. Posisi Kajari Davao City sendiri berada di Davao City, sementara
penyebaran WNI yang ada di wilayah Mindanao itu banyak di daerah Provinsi South Kota Batu maupun Provinsi Sarangani. Jadi sebenarnya kalau kesulitan kadang-kadang kami sudah dapat informasi, misalkan contoh kasus nih. Kemarin kami dapat informasi ada 3 WNI yang ditangkap di daerah Sarangani karena menyelundupkan rokok. Nah, ini rokok. Jadi warga negara Indonesia ini yang sering masuk ke sini kadang rokok. Kalau senjata itu lebih high profile, tapi kalau yang rokok dan bahan makanan ini lebih sering, Mas Kris. Jadi tidak selalu harus senjata. Jadi lebih banyak ada barang-barang tertentu. Nah, ini kayak contoh kemarin saya sampaikan bahwa kesulitan yang kami alami adalah begitu kami menerima informasi bahwa ada WNI yang terlibat dalam kasus penyelundupan, kami pasti harus berkoordinasi dengan sesama Satgas PWNI, di mana kami akan mengecek pertama data registrasi dari WNI tersebut. Apakah yang pelaku-pelaku tersebut yang merupakan WNI terdaftar sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Mindanao, atau mereka orang baru yang masuk dari Mindanao. Nah, kadang-kadang hal-hal itu yang sebenarnya kalau boleh dibilang sulit, tergantung kita menanggapinya, Pak Kris, karena kecepatan informasi itu yang lebih penting, karena kadang-kadang yang dibutuhkan oleh Bapak Dr. Ahmad Jatmiko adalah kecepatan informasi. Untuk masalah analisa rekomendasi itu bisa kami sampaikan pada kesempatan kedua. Yang penting adalah yang pertama harus digarisbawahi bahwa kecepatan informasi kepada pimpinan itu yang lebih penting. Kami lihat Bapak sudah banyak tugas yang telah dilakukan, dan kami ingin tahu, Pak, apakah tantangan yang paling besar Bapak bisa share di teman-teman di podcast ini, Pak? Tantangan paling besar yang kami alami, terutama daerah-daerah Mindanao yang mungkin rekan-rekan podcast di Indonesia tahu bahwa wilayah Mindanao ini wilayah yang masih unpredictable, artinya kadang-kadang suatu kejadian itu terjadi begitu saja, di mana karena di sini Mindanao ini termasuk negara yang untuk penggunaan senjata api itu masih lumayan bebas. Nah, yang tantangan yang paling saya rasa sulit untuk dihadapi adalah bagaimana untuk masuk di wilayah, terutama wilayah yang masih dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata. Jadi itu koordinasi kami dengan Kepolisian Nasional Filipina itu juga merupakan hal yang suatu tantangan bagi kami, Pak Kris, karena pada saat kepala perwakilan, contohnya nih Pak Kris, misalkan kepala perwakilan akan masuk ke daerah tersebut, tentunya kami harus memikirkan keamanan dari Bapak Kepala Perwakilan beserta delegasi masuk ke sana. Dan itu kami harus komunikasi. Kadang hal yang agak susah adalah yang kami hadapi itu komunikasi di sektor bawah, Pak. Kalau untuk ofisial ke atas, istilahnya kalau untuk perwira ke atas, untuk Kepolisian Nasional Filipina, mereka sangat paham sekali dengan bahasa Inggris. Tapi kalau ke bawah, mereka lebih banyak memakai bahasa lokal. Nah, itu juga merupakan tantangan buat saya, karena saya sudah 1 tahun 3 bulan di Mindanao. Sampai saat ini saya belum terlalu hafal dengan bahasa lokal di sini. Itu bagi saya tantangan. Tapi kalau untuk ofisial, rata-rata mereka bisa untuk bahasa Inggris. Baik, Bapak. Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak sudah 1 tahun 3 bulan, Pak, ya? Izin Pak, kami bertanya sedikit personal, Pak, ya. Apakah Bapak membawa keluarga juga di sini, Pak, di Filipina? Tentu saja, Pak Kris. Kami dinas, ini pertama kali kami dinas di luar negeri. Kami sudah dinas, ini kali kedua kami dinas, tapi yang pertama kami penugasan di PBB, jadi kami tidak membawa keluarga. Nah, yang penugasan kedua ini kami dikasih kesempatan oleh negara untuk membawa keluarga. Jadi tentu saja kami ambil kesempatan tersebut
kami bawa keluarga Pak Kris, anak-anak kami sekolahkan di International School di Davao. Baik Bapak, terus Pak, bagaimana cara Bapak membalance tugas di kantor dengan keluarga Pak? Mengingat Bapak ada di negara asing dengan orang-orang asing begitu Pak. Kalau untuk membalance tugas dan tanggung jawab kami di rumah maupun di kantor, itu adalah konsekuensi. Jadi kami dan istri saya terutama, kami sudah komitmen bahwa karena yang bersangkutan tahu bahwa saya anggota kepolisian, tidak mesti harus tugas di luar negeri. Kalau di Indonesia pun kami akan tugas kemana saja. Dan background saya kebetulan saya sebelumnya dinas di Kepolisian Udara. Jadi memang kalau keluarga sih sudah biasa untuk ditinggal dalam jangka waktu yang lumayan lama. Jadi saya pikir kalau untuk balance tentunya pada saat saya di kantor tentunya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan kantor. Nah, mungkin kadang kita ya butuh waktu sendiri buat sama keluarga, tapi itu kami pakai di waktu-waktu weekend. Jadi itu saja cara kami untuk bagi tugas antara pekerjaan dan keluarga. Baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih, untuk Pak. hari ini pada podcast ini kita cukupkan aja Pak. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya Pak untuk diwawancarai. Terima kasih Pak. Baik teman-teman podcast, untuk episode ini kita telah bertemu dengan AKBP Alex William Tonait, staf teknis Polri yang ada di Kajari Davao City, dan di kemudian hari kita akan juga mewawancarai fungsi-fungsi lain yang ada di Kajari Davao City. Ya. Untuk itu salam jumpa kembali untuk podcast berikutnya.